aku Quran gak iso maca. Kuwi nek wis ngaji babakan tauhid gak kanggo pinter Quran, gak kanggo. Pinter maca Quran iku wis gak kanggo. Pinter maca kitab wis gak kanggo. Itu bukan persyaratan. Bukan persyaratan si salik bisa wusul Allah harus apal Quran. Tidak. Harus apal kitab sak lemari. Tidak. Harus faham ilmu fikih. Mulai Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in juga tidak. Apa persyaratannya? Sadari hatimu, sadarnya hatimu atas pertemuan terhadap Allah. Ketika saat satu jiwa telah mendustakan akan pertemuan terhadap Allah, maka mereka itulah yang jelas-jelas terperosok di dalam jurangnya hawa nafsu. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itulah yang dimaksud tersesat terlalu jauh. Hal ini terjadi terhadap siapapun, dan hal ini akan terjadi sampai mati. Hatta idza ja'adhumul musa'atu baghtatan. Hal ini akan mereka sadari jikalau sudah hari detik-detik di mana Allah menjanjikan dalam satu ayat ila ajalim musamma. Ketika detik datangnya hari kematian. Ketika saat itu semua apa yang dia lakukan baru sadar kalau tidak ada guna dan manfaatnya. Apa yang dia kumpulkan ketika saat di dunia tidak menjadikan satu nilai sedikit pun terkait hal-hal yang berkenaan dengan ukhrawiyah. Apakah itu ibadahnya? Apakah itu ilmunya? Apakah itu keluarganya? Apakah itu yang diupayakan ketika saat di dunia terkait masalah harta bendanya? Semuanya tidak ada guna dan manfaatnya. Yang ada yang terjadi adalah kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kekecewaan yang sangat mendalam. Oleh sebab itu, izinkanlah kami menorehkan satu ayat. Barangkali di antara Anda yang tergolong golongan di atas tadi sadar diri. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsaralah, sungguh merugilah mereka saat di dunia, ketika saat di dunia mereka mendustakan akan pertemuan terhadap Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, bagi mereka yang disebut sebagai salikun atau muridun, merekalah yang sudah menerima ajaran ini dan mereka masih di dalam satu perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama hukum mereka masih ada di perjalanan, masih banyak timbul di dalam hati terkait apapun selain daripada Allah. Apa itu? Termasuk dirinya sendiri. Ketika si salik menuju kewusulan pada Allah tetapi belum dia itu mencapai kewusulan, dia itu dikatakan seseorang dalam perjalanan, maka disitulah masih berlakunya hukum selain Allah itu ada. Selain Allah itu bermanfaat, selain Allah itu bisa mendatangkan mudarat. Ini ketika saat si salik belum sampai kepada kewusulan, walaupun secara teori ilmu sudah dipahami, sudah dihayati, tetapi manakala belum sampai terhadap kewusulan pada Allah di maqam musyahadah, maka hukum selain Allah itu masih berlaku. Adanya diri, adanya makhluk, dan lain sebagainya. Kalau sudah bicara tentang masalah suluk, itu adalah proses perjalanan ruh untuk menuju dan bertemu Allah. Sudah tidak membahas tentang masalah ilmu, sudah tidak membahas ta'lim muta'alim, sudah tidak, tetapi dia berjalan menuju dan bertemu Allah. Terus apakah sama mereka yang masih di dalam perjalanan dengan orang yang sudah sampai di tujuan? Ya otomatis jelas tidak sama. Tidak sama. Jelas mereka yang sudah sampai di musyahadah Allah, apakah bentuknya dia termasuk golongan wasilun atau golongan majdubun? Hukum selain Allah itu sudah tidak berlaku. Detik-detik dia ada di musyahadah Allah, disitulah Bapak Ibu, hukum selain daripada Allah itu sudah tidak berlaku. Apakah hukum wujud adanya selain Allah sudah tidak berlaku? Apakah hukum yang mengatakan manfaat dan mudarat terhadap selain Allah itu pun sudah tidak berlaku? Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini mengatakan bahwasanya Allah itu gaib, Allah itu samar? Enggak mungkin. Justru kesamaran, kegaiban, ketiadaannya itu duduk pada masyiwallah, perkara selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Memang ketika saat suluk masih berlakulah hukum diri. Laksana air hujan turun dari langit, belum sampai ke lautan,
tetap disebut air hujan. Tapi air itu ketika saat di lautan, apa kau sebut air hujan? Bukan, sudah tiada air hujan. Itulah yang kusebut sebagai ahad, kusebut sebagai makom musyahadah, makom di mana persaksian ruh sudah dikatakan benar. Sodakta ya habibi, sudah benar imanmu wahai kekasihku. Dalam hatimu hanya ada aku, sekalipun dohirmu mengatakan si A, si B, si C dan lain sebagainya, tetapi hatimu mengatakan aku, yaitu Allah. Inilah yang dimaksud wasilun, karakternya wasilun dan karakternya majdubun. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, kami akan membahas makalah ke-37 di kitab kitab Hikam yang menjelaskan tentang perbedaan antara salikun dengan majdubun atau wasilun. Perbedaan antara orang yang masih dalam satu perjalanan yang disebut salikun atau muridun dengan perbedaan orang yang sudah sampai ke makom musyahadah yang disebut majdubun atau disebut muradun atau disebut sebagai wasilun. Bon. Kita ada di mana nanti? Qala musannifu rahimahullah satani ay ba'udama baina may yastadhillu bihi, dengan annal mustadilla bihi au yastadillu alaihi. Jadi di sini ada golongan yang disebut sebagai muridun atau salikun. Salikun atau muridun, bisa tulis Indonesia. Iki dalam perjalanan, iki sik melaku bapak ya. Coro jenengan wau dari rumah sik ono ndalan, belum sampai di Ponpes Jaya, baru belum tengah dalan, di tengah jalan wis bertemu macem-macem Pak. Ana sing bertemu bokong gede, sing temu bokong tipis, macem-macem. Apapun pertemuan Anda, iku mukasyafah dhahiriyah ya. Kadang-kadang sepeda ada yang bocor ya, ada yang kehujanan, mampir dulu di Indomaret, Alfamaret, pakai jas hujan, macam-macam. Niki disebut salikun atau muridun. Yang kedua, ada yang sudah sampai, ini disebut muradun atau wasilun atau majdubun. Aja ditulis Indonesia mawon Kang ya. Aku Quran gak iso maca.
kuwi nek wis ngaji babakan tauhid gak kanggo pinter Quran, gak kanggo. Pinter maca Quran iku wis gak kanggo. Pinter maca kitab wis gak kanggo. Itu bukan persyaratan. Bukan persyaratan si salik bisa wusul Allah harus apal Quran. Tidak. Harus apal kitab sak lemari. Tidak. Harus faham ilmu fikih. Mulai Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in juga tidak. Apa persyaratannya? Sadari hatimu, sadarnya hatimu atas pertemuan terhadap Allah. Sadarnya hatimu terkait masalah kembalinya pada Allah. Ruh kalau masih dalam perjalanan laksana air hujan, masih disebut mendung, disebut air hujan turun, air hujan. Ruh yang begitu kembali kepada Allah masih disebut ruh, manakala masih dalam perjalanan. Tapi kalau dikatakan sudah wa inna ilaihi raji'un, sudah dikatakan kembali terhadap Allah, nama ruh tidak ada. Yang ada adalah aku. Yang ada adalah aku. Udah nggak ada yang lain sudah. Bon. Ini wasilun atau majdubun ini Bapak Ibu sudah sampai pada Allah. Satani ai ba'uda, adoh banget, ai ba'udama baina mayyastadillu bihi, antara orang yang menjadikan ya selain Allah sebagai tanda, sebagai dalil. Contoh, asbab ini, perkara selain Allah kau jadikan dalil adanya yang menjadikan asbab. Dunia seisinya kau jadikan sebagai dalil, yastadillu, kau jadikan sebagai bukti atau dalil, bihi kelawan Allah. Piye? Dunya saisine iku Pak, apabila kau jadikan sebagai dalil atas ketidakadanya selain Allah, bihi yang ada mung Allah, maka itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sampai pada Allah. Alal asya wahum al muradun au al majdubun ilaihi. Artinya apa? Mereka yang sudah sampai pada Allah, ya. Ini ongko siji ki Allah aja gak nulis. Jadi mau di Indonesia ya. Muradun atau wasilun atau majdubun yang sudah sampai pada maqam musyahadah Allah, menjadikan Allah itu sebagai bukti dalil ketidakadanya selain Allah. Paham ya? Termasuk dirinya sisi wasilun atau majdubun
itu sudah tiada, Pak. Air hujan kalau sudah turun ke laut, berkumpul di laut, maka itu tidak disebut air hujan. Padahal datangnya juga dari laut. Innalillahi didadekno mendung. Iki nek apa namanya? Teori apa jenenge iku? Fisika apa teori apa? Matahari menyinari laut, akhirnya berawan, nguap ya, munggah naik menjadi awan mendung hitam. Terus jadi air. Iki bentuk innalillahi. Lah air terus isok menjadi uap, menjadi awan, itu bagaimana ya prosesnya itu ya? Prosesnya bagaimana? Wis pikiran dewi. Bentuk wa inna ilahi rojiun. Inilah jadi air hujan kembali lagi ke laut. Urusan jatuh di sumber tebu ya, lewat kandang ayam, baunya ya seperti itu, lewat WC-nya orang-orang ini macam-macam. Toh pada akhirnya dia kembali ke laut. Kalau sudah di laut, maka itulah dia sudah tidak disebut sebagai air hujan atau yang lainnya, tidak. Kalau sudah di sana, maka hukum yang tadinya itu ada air hujan, air apapun, itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku karena sudah di sana. Sama ketika saat ruh itu sudah sampai di maqam musyahadah, ya dah, sudah sampai pada Allah, ucapan nama ruh itu sudah tidak ada. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau sembah namaku Allah, namaku yang lainnya. Jangan kau sembah sifatku hidup, tapi sembahlah aku. Jangan kau sembah zatku hidup, tapi sembahlah aku. Pertanyaannya tak tulis sing gawedhe, aku iku yang bagaimana? Allah katakan dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Kau tidak mampu untuk berkata, kau tidak mampu untuk membilang, kau tidak mampu untuk menggambarkan apapun. Pokoknya aku. Ini mereka yang sudah si salik sudah sampai wusul di maqam musyahadah pada Allah. Au yastadillu alaih, au bimakna wawi, dan apakah sama dengan golongan yastadillu alaih, mereka yang menjadikan dunia seisinya sebagai bukti dalil adanya Allah? Ya tidak sama. Jelas gak sama. Makanya di atas dikatakan satani, aduh banget, jauh, perbedaannya sangat jauh. Lah yastadillu alaihi artinya mereka menjadikan dunia seisinya sebagai bukti adanya Allah. Karena dunia seisinya yang menciptakan adalah Allah. Iki bener tapi sih kurang benar. Ini sudah benar miturut hukum syalik yang belum sampai pada Allah.
tetapi masih kurang betul. Masih kurang betul. Udah kita bicara air di sungai macam-macam, bentuknya macam-macam. Air di sungai ya terinfeksi dengan hal-hal apapun. Di sungai lho Pak, ada yang berwarna bening, keputihan, butek, kuning ya, apalagi yang pinggir WC sampean ya, waduh ya, kuning-kuning semampai. Nah, omane WC ini bisa cepluk. Nah, tapi bagi ikan sehat Pak, ikan di kali yang makan itu ya, gurihe wis gak tenan-tenan, gurih pol niku. Pun. Wa hum muridun as-salikuna ilallahi ta'ala. Mereka itu masih memandang selain Allah. Kita ketika suluk Pak ya, belum dikatakan wusul, kadang-kadang kita ditemukan oleh makhluk lain oleh Allah. Apakah ketemu dirinya sendiri? Seakan-akan ruh itu keluar dan aku bisa melihat jasadku, aku juga melihat yang keluar itu berupa saya. Atau ketemu hal yang lain yang masih bersifatkan makhluk. Iki salik Pak ya, iki disebut muridun atau disebut salikun, masih dalam perjalanan. Sampak-sampak dipertemukan orang yang berjubah putih Pak. Orangnya itu ganteng, wis nggak bisa kita bayangkan. Ketika saat kita melihat, hati terasa tentram. Siapa? Rasulullah. Andai kata kita melihat malaikat bertemu, apakah itu dia mengatakan sesuatu hal yang bersifatkan hari yang akan datang? Anda dikatakan, wahai hamba Allah, ingatlah bahwasanya nanti di tahun ini, tanggal ini, hari ini, jam ini akan terjadi sesuatu. Sampai catatlah di dalam hati jenengan. Akhirnya ya terjadi. Terus ketika saat Anda mengalami momen yang seperti ini, jangan lantas Anda mengatakan aku sudah sampai Allah. Buktinya, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam isi hatimu. Lawang saya tahu kok isi hatimu mau apa, berarti saya sudah makrifat pada Allah. Tak kandani ya, durung ya, masih jauh. Satani jauh banget, ai ba'udama, jauh masihan ya, jauh. Itu mah karomah sangka Allah atas keistiqomahan kui Anda dalam berzikir. Iya Pak, belum Pak, itu belum. Ini saya menyampaikan atas dasar riset dari seorang yang tersohor, yang ditokohkan kemakrifatannya, yaitu Syekh Ibnu Athaillah, yang orang-orang Nahdlatul Ulama itu menjadikan rujukan ilmu tasawuf di seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Makai Al-Hikam di sini. Satani aiba udama, jauh, masih jauh Pak.
Bahkan kau akan tahu keadaan orang tuamu atau saudaramu yang masih beruntung, kurang beruntung di dalam alam barzah. Masih kurang beruntung. Kau tahu setiap kali kau masuk di dalam makomnya siapapun, ditemui para wali tersebut. Ditemui, Pak. Bahkan di situ mendapatkan isyarah kabar. Kabarnya itu macam-macam, Pak, yang mesti terjadi. Saya katakan sekali lagi ya, belum sampai Anda di situ, belum sampai ke Pondok Jaya, baru belum. Kau masih ada di mana itu, Sidarjo, masih ada di Yogyo, masih dalam perjalanan kau. Kau belum bertemu aku, kau masih bertemu orang-orang di jalan, bertemu mobil, temu apa, tapi belum temu aku. Tapi kalau kau sudah sampai di sini, mana hukum yang tadinya berlaku bagimu? Sudah kau tinggalkanlah. Sudah kau tinggalkan. Sepedamu kau parkir, mobilmu kau parkir, serendalmu kau parkir. Hanya ketemu aku. Laksana seperti itu. Jadi kalau sudah di sini, gak ada mukhlason, gak ada jenengan, yang ada hanyalah aku. Itulah gampang mudahnya seperti itulah, Pak, nantinya. Jadi ketika jenengan suluk ya berzikir dengan pembuka musyahadah sirul asror, selama masih ada makhluk-makhluk atau alam, yang alam itu bentar tapi nggak ada, nggak kelihatan matahari, tidak ada, nggak kelihatan lampu, tapi padang, dingin, sejuk. Belum coy, belum bos, iku Anda masih dijak mlebu nang ngene swarga bos ya. Belum. Iya Gus, saya tidak bertemu siapa-siapa, tapi saya tahu diriku sendiri, hamparan luas pasir-pasir, dingin sejuk, di situ ada masjid. Bos, itu sih gambar bos ya. Itu sih di dalam alam mukasafa. Lu kula wis ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan la nabiya ba'da. Wis wong kekasihne Allah, berarti kula pun tak kandhan tak pisui maneh kapok ngono. Dereng bos, dereng ya, dereng, sekali lagi dereng. Lah tandanya bagaimana? Kalau saya itu sudah di makom musyahadah atau disebut muradun, ya, muradun atau wasilun atau majdubun, tandanya yang bagaimana? La yarawna li anfusihim syai'an. Jadi iman di dadamu itu tidak ada. Muncul selain Allah itu ada, termasuk dirimu. Secara mudah ya, secara mudah. Apa yang timbul pada dirimu itu atau pada makhluk lain, hatimu sudah tidak beriman, tidak bisa melihat atas diri makhluk itu yang berperan. Tidak. Tetapi hatimu justru yusyahiduna annal fa'ila huwallahi ta'ala, huwallahu ta'ala. Bahkan yang tampak, yang nyata itu adalah aku. Bahasa syariat dikatakan yang sebagai fa'il, annal fa'ila, yang dijadikan sebagai apa namanya, yang berperan, semua adalah aku. Di syariatno adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal mustadillah,
bihi ay majdubun ala ghairihi. Mengapa mereka sudah tidak tampak? Mereka siapa yang sudah sampai? Tidak tampak adanya selain daripada aku. Karena apa? Annal mustadilla bihi arafal haqqo. Yang tampak, yang nyata, yang ada, yang weruh itu hanyalah al-haq. Maksudnya wahwa al-wujudu wajib. Wajib aku atas hidupnya. Wujudnya wajib atas aku atas wujudnya. Dikatakan wahwal wajibul wajib. Wajib wujud terhadap aku itu sudah tidak dimamangkan lagi. Udah. Jadi yang muncul dalam dadamu iman yang kokoh yang tidak bisa kau ganti dengan apapun. Apa? Yusyahid annal fa'il huwallahu ta'ala. Itu tadi. Ya. Hanya diriku hidup itu, kalau boleh saya katakan, yang tampak dan nyata. Li ahlihi, maring ahlinya. Ahlinya siapa? Hak. Berarti yang melihat dan yang dilihat itu yang wujud. Selain daripada yang wujud yang disebut Adam, itu sudah keluar. Artinya sudah pisah. Sudah pisah. Sehingga kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, selain Allah sebetulnya itu adalah racun, Pak. Racun yang harus dipisahkan dari hatimu. Nah, untuk bisa memisahkan racun di situ hanya alat obat yang disebut adzikru bisiril asrar. Hanya itu, Pak. Makanya wahai saudaraku yang ada di thariqah, bertahun-tahunlah kita itu berzikir khafi, berzikir sir, tapi di situ kita mengapa hanya masih mengalami terhadap makhluk-makhluk kegaiban aja. Hanya satu kuncinya, karena kita belum diwariskan zikir sirul asrar. Wis, camkan terhadap Anda semuanya. Wa amal khawadis fahum adamu mahdun. Jadi wujudnya ketidakadanya dunia disebut murni tidak ada, itu hanya bagi mereka yang sudah sampai di makom musyahadah. Selain itu mboten saged. Jadi dikatakan adamu mahdun, ora anani selain Allah murni, itu detik-detik tatkala Anda sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nek Anda sudah dikatakan melaksanakan wa inna ilaihi raji'un. Fa'ambatal amra wa humul hawadisul adamiyah mi wujudi aslihi. Bagi ahli sud itu selalu, Pak, ya, bagi ahli yang sudah sampai pada Allah yang disebut majdubun ataupun wasilun, itu selalu menetapkan alias saya sebut sebagai tajalli Allah. Selalu menetapkan akunya Allah, menetapkan akunya Allah. Dan ini tidak bisa direkayasa, Pak. Munculnya dengan sendirinya, tidak bisa kau rekayasa, nggak bisa. Kau hanya bisa
melaksanakan zikir aja, sirul asra nuju fana'u dzikri. Urusan Allah meletakkan fana'u dzikri sehingga adamul mahdud itu akan muncul dalam dirimu, artinya ketidakmurnian, kemurnian daripada ketidakadaan selain Allah akan terjadi dalam hatimu. Istilah nyuwun sewu, kalau air hujan itu sudah sampai pada lautan, maka jangan kau sebut itu air hujan. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Jikalau masih membuat selain Allah sebagai dalil adanya Allah, maka sampai kapanpun kau tetap tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Kalau selain Allah masih aja kau jadikan sebagai dalil adanya Allah, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Di dunia ini hanya berapa tahun Bapak Ibu? 100 tahun masih kurang, ditambah 100 menjadi 200. Toh itu ada batas Pak. Tapi ketika saat ajalul musamma sudah datang, inilah yang tidak ada batasnya. Sudahkah kau pikirkan hal itu? Ingat, tatkala kau di dunia belum bisa kembali kepada Allah, maka jangan harap kau di akhirat akan bisa kembali kepada Allah. Jangan harap, ya, jangan harap. Inilah yang harus kita camkan. Oleh sebab itu, waktu yang tinggal sedikit ini pergunakan semaksimal mungkin untuk hatimu bisa kembali kepada Allah. Wa illa nakul innahu min adamil wusul. Mohon maaf apabila itu sudah tidak kau jadikan sebagai bukti selain Allah itu ya, untuk ke Allah, maka itu tertanda Anda sudah dimasukkan di alam musyahadah. Famata ghobah hitah. Mulai sejak kapan kau mengatakan bahwasanya Allah itu samar? Sejak kapan? Sejak kapan kau mengatakan bahwasanya Allah itu samar? Famata ba'udah. Sejak kapan Allah itu kau beranggapan jauh dari kau? Sejak kapan? Inilah kalimah-kalimah yang mengingatkan terhadap kita sebagai si salik, supaya soloknya itu lekas melepaskan diri dari keakuan makhluk. Sebab mohon maaf, selain golongan wasilun atau majdubun, Allah pasti samar Pak. Jangankan mereka yang sudah disetempel Allah sebagai ahli hijab, kita yang sudah solok tetapi belum sampai kewusulan, itu makrifatnya hanya di ilmu, paham ilmunya, teorinya, tetapi praktek ruhnya, iman itu belum bisa mengatakan hanya Allah. Belum bisa. Ini aja masih ada dua, apalagi ahli hijab. Terus pertanyaannya, bagi mereka yang sudah berjalan Kang, Pak, Ibu, terus sudah dipundut Allah dalam keadaan apapun, itu bagaimana ruhnya, bagaimana jiwanya? Allah katakan, apabila di dalam hatimu ada sebiji sawi iman tauhid hanya pada Allah, maka itulah yang akan menjadikan kau
wa kafir angkum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ayat ini juga saya katakan bagaimana nasib mereka-mereka yang sudah berjalan tetapi belum sampai. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iku namanya kau telah ngerepotno Gusti Allah. Ya wis paham nih ngerepotno. Laksana kula berangkat ngaji moh budal dewi moh jemputan nek gelem sing butuh awakmu. Wah kaya raja ya, kaya raja. Anu Kang, aku gak duwe mobil engko tak sewakno mawon ya. Sembarang. Tapi yang ngono nek nyewakno ya aja montor sing glodak-glodak. Gegerku iki wis tuwek. Allah ya Karim. Memang Bapak Ibu satu sisi enak dijemput, tapi satu sisi kurang punya etika. Bukan perkarane Gusti Allah iku pegel ning dalane ora. Bukan. Bolak-balik jemput ngeterno. Loh berarti 4 perjalanan. Gusti Allah boleh ngono pegel ya. Ora, kita bicara etika, Pak, etika. Kalimat wa inna ilaihi rajiun iku sayukjanya ya. Sayukjanya itu seperti itu. Artinya kita manusia diletakkan hukum sebab akibat. Diletakkan hukum sebab akibat berarti hukum hukum si salik, si perjalanan. Makanya mengapa sering-sering aku katakan lewat dawai Allah, udzkurullaha dzikron katsiron. Udah sibukkan hatimu hanya berzikir pada Allah, bicara hanya pada Allah, jangan bicara urusan lain. Lewat apa kita bicara pada Allah? Lewat zikir sirul asr. Udah urusan lesan iki bicara ambek yang lain, jasad interaksi ambek yang lain, terserah. Itu maksudnya supaya secara wasilun proses daripada keilmuan ini jenengan iki betul-betul bisa masuk di dalam makom wasilun, makom yang sudah sampai pada Allah sebelum kematian. Apakah hal itu bisa terjadi? Bisa. Kalau tidak, mengapa muncul satu ayat Allah memberikan satu sistem bagaimana cara bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Allah hanya ada 2. Satu, falya'mal amalan sholihan, teruslah kau berzikir sirul asr sampai pada fana'u dzikri. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, lekaslah ketika kau solo melepaskan keakuan dirimu sebagai makhluk. Lepasan. Mungkin mboten musyrik Gus. Udahlah aja kakean cocot ku ya. Wis ndang lekasen. Tapi ya aku pesen situ jangan digawa ning syariat. Ya. Kalimat ana Allah itu jangan kau bawa di syariat. Engko ndang ketemu bojone, Dik aku Allah. Dik aku Allah. Cukup di hati aja yang berkibar itu, nggih. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Menjawab dari satu pertanyaan, sejak kapan Allah itu samar? Sejak kau kenal urusan dunia. Sejak kapan Allah itu samar? Sejak hatimu itu terinfeksi racun
dunia. Terus sejak kapan Allah itu tidak samar dan tidak jauh? Ya sejak dirimu itu sudah tiada. Tiada dirimu, bukan bongkon itu loh ya. Dirimu sejak dirimu itu sudah tiada. Termasuk selain dirimu, makhluk yang lain sudah tiada. Barulah itu Allah yang tadinya samar jadi tidak, Allah yang tadinya jauh itu tidak. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan terkait makalah ke-37 ya. Membedakan antara salik orang yang dalam perjalanan dengan wasilun atau majdubun atau muradun yang sudah sampai pada Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Melahson beserta ahwat dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Sunaryadi atau dipanggil Sun dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ingkang kula tangletaken Gus niki kula campur-campur bahasa Indonesia mawon mboten napa-napa nggih. Bahasa Indonesia aja semuanya. Oh nggih. Oh nggih iku bahasa Jawa itu. Begini Gus. Iya. Di dalam perjalanan saya ikut Toreko kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Tidak kita sebut Torekohnya, nanti Ya, kita melanggar IT. Iya nggak usah Pak. Nggih. Nah dalam perjalanan saya begitu lamanya itu Gus, kula kan pun umur hampir 60. Inggih. Kok masih jalan di tempat ngoten lho. Jangan sampai kula niku mun bongko mboten kepanggih-kepanggih kalih pangeran ngoten. Mboten usul-usul Gus. Iya. Nggih. Ingkang kamping kalih Gus. Katanya bahasa Indonesia, Pak. Ya, yang nomor 2. Yang nomor 2 Gus. Yang saya tanyakan ini saya terus terang gagal paham memahami makna daripada zat Allah niku Gus. Sanjange niku napa nggih di mana kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah sanjange ngoten. Batu walu wasama bajullah maten mungkin nggih. Lah niku sakderenge nglihat misalnya kula menghadapkan tembok, apakah niku wajah Allah ngoten lho. Sanjange sebelum melihat tembok kan ngelihat zatipun ngoten lho. Yang sebenarnya zat itu apa gitu loh. Nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masa awal balik, kita dididik Allah lewat tauhid la ilaha illallah. Nama. Proses berjalan, kita akan dididik lagi tauhid la ilaha illallah. 1 dan 2 memunculkan dzikir jahar dan dzikir sirri atau khafi. Oke. Di sini Bapak, berapa puluh tahun pun kita masih dikatakan sebagai jalan di tempat. Biar tidak seperti itu, maka naiklah di dalam hakikat yang memunculkan dzikir sirul asror, tauhidnya la ilaha illa anta.
Kalau sudah masuk di ranah hakikat, maka di situ kita akan bisa sampai pada tauhid la ilaha illa ana yang melahirkan zikir yang disebut fana'u dzikri. Ini baru bisa berjalan sampai pada tujuan. Umur sudah 60 tahun, bagaimana solusinya? Sibukkanlah hatimu itu selalu berzikir sirul asror. Terlepas jasad berinteraksi terhadap apapun atau tidak, silahkan. Tetap sibukkanlah hatimu zikir sirul asror sampai kepada fana'u dzikri nanti. Nah, disitulah manakala sudah sampai fana'u dzikri, kita akan memahami tentang fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Apa itu? Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Bahasa proses disebut zatnya Allah. Ini dalam muraqabah, Pak ya. Jadi 4 zat, sifat, asma, af'al, petang perkara ini menjadi satu disebut hidup atau hayat. Hidup yang tak maksud ini bukan sifat. Hidup yang tak maksud di sini adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut, dan inilah yang dimaksud tauhid la ilaha illa ana, yo aku iki. Aku itu. Lah aku yang muncul itu, hidup itu. Yang bukan hidup itu sifat atau zat, bukan. Mungkin Anda umpama paham tentang kimia, Pak ya, sistem kimia. Sebetulnya selain daripada sesuatu yang saya nggak bisa kami sebut, itu semuanya tiada. Sehingga betul Mbah Buyut Bien mengatakan yang kosong itu berisi, yang berisi itu kosong. Iki teori yang amat dalam sekali nih, amat dalam. Kapan kita akan sampai di zona itu? Itulah kita zona di ahad, Pak ya. Istilah air hujan sudah kumpul jadi satu di lautan. Jadi fa'aina matuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah itu yang mana? Apakah tembok itu putih melebar sakitu ambani? Bukan. Anda melihat harus dengan iman, Bapak. Iman. Iman yang mengatakan bahwasanya tiada sesuatu yang ada di situ kecuali sesuatu itu. Temboknya mana? Tidak ada. Mah iki ra kena dijenengke, dinamakan, sehingga kalau boleh saya namakan biar mudah, itulah hidup yang sesungguhnya, itulah wujudnya Allah di situ. Lah untuk bisa sampai ke wajah Allah itu, kembali lagi sistemnya, falya'mal amalan sholihan, terus menerus zikir yang masuk dalam musyahadah itu dikumandangkan. Udah, kita nggak usah berpikir kapan dan di mana waktunya kita dikatakan ke musyahadah ahad itu. Udah, itu mah urusan Allah, itu hak prerogatif Allah. Udah, biarin kapan itu terjadi. Yang penting Allah sudah memberikan satu jaminan, kalau kau belum sampai ke aku, tak jemput dewi, tak jemput sendiri. Oke, cukup Pak nggih. Nanti bila mana masih ada bisa lewat chat ya di nomor Indosat saya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah digelar
sayugjanya tidak hanya menjadi ilmu yang bermanfaat, tetapi juga menjadikan laku, tambahi laku kita pada Allah semakin kuat iman tauhid kemakrifatan kita pada Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.